Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian yang ada di rumah sehat walafiat. Amin. Di sini Bapak akan menjelaskan materi yang bertema peduli terhadap makhluk hidup. Subtemanya hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, sebelum ke pembahasan materi, marilah kita membuka materi ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian anak-anak tahu nggak sih makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia yaitu padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras, banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasilan padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berketambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah, biji atau benih tani akan tumbuh bertambah hingga muncul ke permukaan. Batang seagar dan binas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah butir padi yang terbungkus dalam hitam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari setelah panen. Padi ditumpuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan atau ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Perlu kita ketahui anak-anak, beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air yang dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Anak-anak, perlu kita ketahui, tanaman punya banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakan. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan coba, kalau kalian seperti adik, beberapa banyak nasi terbuang sia-sia setiap hari. Beberapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari. Nah, kalian sebagai murid, ketika kalian makan di rumah sendiri sama nasi, kalau misalkan kalian udah kenyang, taruh nasi kalian itu di meja, ditutupin sama nasi atau apa kek. Nah, jangan sampai nasi itu dibuang. Kalau misalkan nasi itu dibuang, betapa sayangnya coba. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui lagi anak-anak, bagian-bagian tumbuhan
Yang pertama ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh, serta diterpa angin atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Nah, selanjutnya sini ada bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Selanjutnya ada daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas bangkai daun dan helai daun. Selanjutnya ada batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging, buah, dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging, buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara terumbu sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam dan akan tumbuh menjadi tumbuhan, baru biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut menakotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Nah, selanjutnya sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Nah, perawatan yang biasa sering kita lakukan yaitu dengan menyiram tiap hari, tetapi sesuai waktu. Dari pagi kita siram sampai sore kita siram lagi. Kasih serbuk biar tanaman tersebut itu tumbuh dengan subur, biar enggak layu. Nah, tahukah anak-anak bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda juga untuk tumbuh? Yang diantaranya itu padi dan teh. Padi pada umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1500 di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 Celcius sampai 15 Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh.
tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya itu tugas kelompok dan individu. Tugas kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Tugas kelompoknya yaitu setiap kelompok kalian menjelaskan proses pembenihan padi hingga tanam sampai panen, dan pilihlah hewan yang kalian sukai, lalu gambarkan dan jelaskan. Kalau tugas individunya masing-masing orang membuat resume pembelajaran yang sama Bapak tadi jelaskan di video pembelajaran. Mungkin hanya itu yang Bapak bisa sampaikan dalam materi ini. Semoga materi ini bisa diserap oleh anak-anak, oleh kalian, bisa dimengerti. Dan jangan lupa tugas kelompok dan tugas individunya Bapak kasih waktu 2 minggu. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca lafaz alhamdulillah. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.